Oke, dari Mbak Dr. Reza Gladys ya, ini adalah treatment tetapi bukan produk. Nah, masalah treatment atau produk kita singkirkan dulu. Yang pasti saya mau memberikan suatu insight kepada masyarakat yang kurang paham mungkin atau kurang mengerti. Alat treatment apapun itu di satu klinik atau di suatu rumah sakit atau di manapun itu tempat-tempat yang merupakan adalah tempat treatment kesehatan dan lain-lainnya, semua alatnya sebelum dipakai harus didaftarkan dulu di Kemenkes. Ada VT saya yang satu lagi sudah mengatakan hal tersebut. Apapun itu. Jadi ada yang namanya kalau alatnya itu harus ada izin edar, izin pakai, dan izin dari Kemenkes. Kalau obat dan makanan itu dari BPOM. Kalau yang skalanya pabrikan, kalau skalanya UMKM atau perumahan itu izinnya PIRT untuk makanan ya, termasuk suplemen dan lain-lain. Dan kalau untuk Dr. Reza Gladys ya, mohon nih Kemenkes juga, kemarin saya sedikit menyenggol BPOM, kenapa kok kalau itu satu produk belum beredar dan sudah diakui itu belum BPOM, tidak ada tindakan lanjutan. Nah sekarang beliau nih, si Mbak Dr. Reza Gladys ini mengatakan kalau itu alat treatmentnya, alatnya, apakah sudah ada izin dari Kemenkes untuk dipakai atau diedarkan? Nah itu juga jadi masalah. Kalau dia mengedarkan obatnya, suplemennya, atau krimnya, apapun itu namanya, itu dari BPOM. Nah itu jadi double dong, harus diaudit juga Kemenkesnya. Ini sudah diaudit belum nih kliniknya si Reza Gladys gitu kan. Lalu untuk klinik juga itu harus saat dia buka klinik kan itu harus mengurus suatu izin. Dari izinnya itu harus disebutkan treatment apa saja yang boleh dilakukan di klinik ini ya, di klinik ini. Misalnya treatment A, B, C lah, banyak banget ya. Itu apa saja treatment yang boleh dikerjakan di situ, dan didaftarkan juga alat-alatnya. Alat-alatnya itu pun nanti berhubungan juga ini, karena di Indonesia kalau tidak salah harus ada izin halal, izin ini, dan pertama kali ya udah nggak usah jauh-jauh yang namanya izin Kemenkes dari dinas kesehatan setempat, apakah sudah ada gitu. Dan itu harus panjang ini nanti, Dr. Reza Gladys ya. Itu nanti benar-benar loh, ini untuk tolong ya di share atau di tag ke pihak pengacaranya Nikita Mirzani ya, itu juga harus dicek tuh, kalau walaupun alat treatment itu harus ada izin pakai, izin penggunaan ya, itu pun harus ada izinnya dari Kemenkes dan Dinkes sekitar gitu, dan juga izin praktek. Izin prakteknya itu biasanya apa saja yang boleh dilakukan di dalam klinik tersebut gitu ya. Jadi ini hanya sebagai insight atau sharing knowledge gitu bagi orang awam yang kurang paham mengenai dunia perizinan. Jadi ya cuma supaya banyak yang tahu kalau apapun itu di Indonesia itu harus memiliki izin. Kalian bangun rumah di tanah sendiri aja harus ada izinnya, izin membangun bangunan gitu ya, IMB ya. Itu. Jadi ya dicek aja deh izin-izinnya. Kembali lagi dari banyak banyak lapisan departemen ini, departemen itu, dari lembaga ini, lembaga itu gitu, harus banyak itu. Izinnya dicek dulu. Ya, balik deh kembali ke kliniknya deh, jadi diaudit itu nanti. Wah bahaya ya, bahaya kalau memang tidak memenuhi syarat semuanya. Pengacaranya Nikmir itu didampingi itu ngeceknya apakah sudah berizin semua. Kemarin saya memang menyempatkan diri ya untuk hadir di sana, karena memang ada beberapa senior kita juga yang akan hadir seperti Bang Togar, Bang Sunan, segala macam kan. Intinya ingin mendengarkan langsung gitu kesaksian dari pihak Reza Gladys ya. Yang paling penting dalam konteks ini adalah kesaksian Reza Gladys, karena bagaimanapun dia adalah saksi pelapor ya. Nah saya pantau dari awal itu yang dia bahas itu ya
justru tidak langsung Nikita Mirzani, ya. Justru yang dia jelaskan itu terkait awalnya dia dengan doktip seperti apa, terus juga adanya komunikasi dengan dokter, oh gitu loh. Nah, habis itu sama Mail. Jadi fokus ke Nikita Mirzani itu nggak terlihat jelas gitu loh, ya nggak? Jadi bahkan dari keterangan yang dijelaskan oleh oleh RG ini gitu loh, bahwa dia jelas-jelas dia bilang kalau saya masalahnya bukan produk, dia bilang kan. Masalahnya bukan produk tapi lebih pada personal. Ya enggak? Harga diri saya merasa diserang. Nikita Mirzani setiap kali live streaming mengatakan dempulan, terus juga berutusan dan abu-abu gitu loh. Jadi di situ ya kita bisa menangkap dari kesaksian mulai Reza Gladys sampai suaminya dan sebagainya ya, bahwa hadirnya istilahnya mengalirnya dana 4 miliar itu lebih karena ketidaksukaan, ketidaknyamanan dari live streaming Nikita Mirzani gitu loh. Menurut saya itu sangat janggal. Kenapa sangat janggal? Kalau memang dia merasa dirinya dicemarkan dengan live streaming Nikita Mirzani, tidak perlu dong dia kasih 4M, bisa langsung dilaporkan. Ya enggak? Seperti itu. Tapi di balik itu dia juga menjelaskan gitu loh, bahwa dari dokter menyarankan begini begitu gitu kan. Bahkan ada pernah juga kasus skincare ke Nikita sekian gitu loh. Akhirnya kalau menurut saya gitu loh, apa yang diungkapkan oleh RG itu simpang siur. Ya enggak, dan tidak masuk akal gitu loh. Kalau dia mengeluarkan 4M itu karena live streaming Nikita Mirzani yang menjelaskan terkait dia abu-abu segala macam itu gitu loh. Kayaknya tidak masuk akal. Itu tanpa adanya 4M bisa dilaporkan kalau memang itu ada unsur pencemarannya gitu loh. Di sini sudah jelas sekali patut diduga bahwa RG ini mencoba menggiring perkara ini lebih ke masalah personal. Entah ada apa gitu dengan produk ini gitu loh ya kan. Seperti itu gitu loh. Padahal secara eksplisit dia dengan dokter percakapan dia dengan dokter Oki itu menjelaskan terkait skincare. Ya enggak? Gitu. Jadi ini banyak penjelasan kesaksian yang dijelaskan oleh RG ini terkesan ambigu, ya seperti itu gitu loh. Dan terus juga terkait suaminya, bahwa awal kesepakatan awal itu tuh 5 miliar gitu, disepakatilah 4M. Itu kesepakatan loh. Adakah istilahnya pemerasan seperti itu? Ya enggak. Terus di akhir juga setelah selesai pembayaran itu ada pertemuan juga, ya enggak, antara Nikita segala macam. Sempat ada video call apa gitu kan oleh Mail kan, seperti itu dijelaskan. Itu juga kan membuat 369 itu jadi kabur, nggak jelas gitu loh. Seperti itu gitu. Kita khawatir justru ini malah balik blunder akan backfire gitu istilahnya buat RG sendiri, seperti itu. Bang, kesepakatan bukannya dalam hukum harus ada ini hitam di atas putih, artinya tertulis. Itu kan kesepakatan secara lisan, apakah dibolehkan dalam hukum sendiri, Bang? Oh jelas ya, kesepakatan itu bisa juga secara verbal. Apalagi dalam konteks ini diakui langsung, dijelaskan langsung oleh yang mengaku sebagai korban. Iya enggak? Jadi sebenarnya secara langsung itu menjelaskan kesepakatan walaupun dibantah. Ya enggak, dari 5M. Yang lucu kan dia merasa diperas, tapi di situ ada deal. Enggak ada dong harusnya. Masa diperas kok pakai deal-dealan dari 5M sampai 4M? Di mana pemerasannya? Habis ditransfer dengan sadarnya, ya enggak? Terus dia juga ketemu juga yang dengan namanya Mail. Artinya di situ udah nggak ada ini dong gitu loh istilahnya. Udah nggak ada gap lagi dong gitu.
Seperti itu gitu. Kalau kita mencerna membahas hukum secara sederhananya gitu, Bang. Misalnya Abang merasa terancam gitu kan. Seperti itu. Terus ada nggak ini? Maksudnya bahkan yang mengancam ini juga kadang-kadang kan Abang nggak tahu siapa. Iya nggak? Jangankan bukti alat yang buat memerasnya. Orangnya juga belum tentu tahu gitu loh. Seperti itu gitu loh. Terus apa kalau berarti dugaan pemerasan itu terbantahkan Bang, nggak ada nih atau berubah ke pasal apa Bang kalau Abang melihat? Dugaan pemerasan itu sudah terbantahkan dengan penjelasan saksi korban gitu loh, termasuk suaminya terkait deal, terkait pertemuan itu sudah nggak ada relevan gitu loh. Dan terkait keterangan saksi korban juga yang menjelaskan bahwa bukan karena skincare gitu loh. Karena live streaming kita Mijani yang terus-terusan membeli dia. Sedangkan secara pembahasan hukum, secara logika yang namanya pemerasan tuh ada orang yang memeras, ada alat yang buat memeras. Paham nggak? Orangnya nih si pelaku, alat ini adalah rahasia yang bakal dibongkar. Seperti itu gitu loh. Artinya begitu 4M ngalir, artinya nggak jadi dibongkar dong. Loh, kenapa justru alasannya karena live streaming. Live streaming kan semua udah tahu. Nggak ada pemerasannya. Kalau alasannya 4M mengalir itu karena live streaming, pemerasan nggak ada. Oke, Bang, kalau pemerasan nggak ada, terus kan uang 4M itu udah ada di tangan kita tuh Bang. Terus apa itu artinya? Harga udah bergeser tuh uang dari RG terus diterima oleh Nikita 4M. Itu artinya apa kalau nggak ada pemerasan? Uang apa? Ya, patut diduga ini sebuah semacam jebakan gitu loh. Nah, sekarang gimana TPPU gitu loh kan. Seperti itu. Sedangkan yang membayarkan juga dia dengan tidak terpaksa kan, minta nomor rekening juga kan, rekening PT kan. Harusnya kalau emang itu dia tidak usah dibayarkan gitu loh. Seperti itu. Makanya saya bilang, kalau dia merasa diperas itu gitu, pasal 369 terkait peras itu istilahnya bukan memberikan kesaksian terkait live streaming tadi, itu mungkin bisa. Contohnya, oh iya, jujur karena saya diancam, produk saya akan direview, mengadu begini-begini, gitu loh kan. Tapi kan nanti akan backfire juga. Lo kenapa lo takut? Artinya produk lo nggak beres. Ini sebenarnya jadi jadi si malakama buat dia gitu loh. Kalau dia akui nih ya, logikanya, kalau dia akui, oh iya, karena dia mengancam akan membongkar produk saya begini begitu, itu juga masalah buat dia dong. Ada apa dengan produk lu kok mau beli 4M? Selama ini kan di perkara itu juga. Nah sekarang dia giring masalah itu pada persoalan pribadi gitu loh. Itu juga membuat pemerasannya itu nggak ada. Paham nggak? Gitu loh. Akhirnya deal itu semacam pemberian aja. Yaudah lo nggak usah ngoceh gitu. Merasanya di mana? Nggak ada yang namanya pemerasan elektronik mau membongkar tiba-tiba udah dipublikasikan. Mana ada? Orang jelas-jelas kok di pasarnya bahwa 369 itu ya memerutakan bentuk ancaman seseorang gitu yang mau mempublikasikan masalah pribadinya, mau bisnis mau apa gitu kan gitu. Okay. Seperti itu. Nah begitu dia bayar, artinya itu tidak terpublikasikan. Ya enggak? Oke, Bang, kemarin juga sempat pengacara terdakwa itu bilang bahwa ketika sudah memberikan uang, ada kesepakatan, terus RG itu menghilang, dihubungi oleh Mail, susah, ya kan? Terus Mail kaget, loh kok jadi seperti ini? Abang melihatnya gimana Bang? Mail menghubungi si RG, dia kaget loh, kenapa dituduh memeras? Padahal pada saat itu kan sudah ada kesepakatan tuh cara lisan. Tapi ketika RG dihubungin nggak ada respon, gimana Bang melihatnya? Ya kesepakatan itu kalau menurut saya itu uang hanya pemberian gitu loh. Kalau yang dipermasalahkan yang sesuai kesaksian korban itu bahwa dia uang keluar itu karena 4M itu terkait dia sering dibully, diserang harga dirinya gitu. Itu nggak masuk dong. Gitu. Begitu dia membayar, artinya alat peras ini belum dipublikasikan gitu loh. Alat bukti pemerasannya ini belum dipublikasikan. Ya enggak? Tapi kalau dia menggiring ke sana, nggak ada.
Artinya dia ngasih itu hanya pemberian, udah lo nggak usah banyak ngomong di sosial media tentang gue deh, gini gue kasih gitu. Seperti itu, lebih dealnya gitu loh. Bang, kemarin juga sempat panas terkait apa itu BAP yang tidak sinkron dakwaannya. Abang melihatnya gimana? Sejak awal saya bilang, sejak awal ini sangat tipis terkait pemerasannya, apalagi sidang Nikita Mirzani kemarin guys. Dan lo tahu gue tuh seneng banget ya sama sidang Nikita Mirzani yang kemarin, karena si pelapornya itu tuh dateng dan itu jadi saksi, lo tahu. Dan part yang paling gue suka itu adalah ketika Nikita Mirzani ke depan dan terus si pelapornya itu ke depan, kayak dia berhadap-hadapan, terus tiba-tiba nih si pelapornya tuh agak mundur. Kenapa nih? Kata gue kenapa? Dan tapi nih ya kan, perihal apapun yang diomongin oleh si pelapor, oleh Nikita Mirzani apapun segala macem gitu ya kan, gue kagak peduli karena gue nggak mau ikut-ikutan nih ya kan. Tapi yang bikin gue salpok itu adalah dandanan Nikita Mirzani. Lo tahu udah leher pakai inilah, anting, cincin apa segala macem, tas apa segala macem, stylenya tuh ituan. Aura-aura ituan, aura-aura dosen pembimbingnya tuh kuat banget, lo tau. Dan juga yang bikin gue salpok tuh bibir merah pakai apa itu? Bagus banget itu lipstick. Sumpah. Apa sih? Spill kek. Gue pengen beliin buat cewek gue tuh. Sumpah ya bagus banget, bibirnya merah banget, kayak auranya tuh kayak gitu. Dan juga apa ini? Masa di ruang sidang ketika si pelapornya lagi ngomong ituan sih ketawa-ketawa, kenapa? Lucu. Ya iya lucu lah, datang ke ruang sidang bukannya berdebat, malahan kayak anak kecil lagi ngadu sama emak, lo tau. Sini katain ini. Luar biasa Nikita Mirzani, dia duduk di meja pengadilan di dalam persidangan sebagai seorang terdakwa, tapi tidak ada aura kepanikan apalagi ketakutan di wajahnya. Ini karena dia yakin dengan apa yang dia perjuangkan, dia yakin dengan kebenaran yang dia pegang. Berbeda dengan dua saksi yang begitu terlihat panik dan gugup ketika tim kuasa Nikita Mirzani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dari sini kita sudah bisa menilai ya guys, siapa yang sedang berjuang atas kebenaran dan siapa yang sedang ingin menutupi sesuatu. Siapa yang di sini udah ngelihat Nepos di pengadilan dikawal sama Ambon-Ambon? Siapa di sini? Pasti lu udah ngeliat semua kan? Dan itu wajar guys, wajar. Dia didampingin sama caregiver karena udah mau mampus kayak gitu, memang harus dijagain guys. Ya, kita nggak tahu nih tengah jalan dia kecangklak gimana. Emang lo mau tanggung jawab? Nah, makanya dia nyewa tuh ya kan Ambon-Ambon buat jagain dia, takut-takut dia kecangklak ya kan. Ya gitu caregivernya dia itu ya. Udah gitu ngertiin aja. Si Nepos, si tulang anlin mengatakan kalau si dokter Reza Gladys membuat si terdakwa ini langap-longo. Nggak salah. Lu kakak lihat, lu kakak nyimak, padahal lu kan di dalam persidangan tadi, bagaimana kuasa hukum dari Nikita Mirzani membela kliennya. Sekat matematik kan, sekat matematik kan, wahai dalang. Nah, mana nih pendukungnya RG? Mana nih pendukungnya RG ya? Yang katanya nggak terima kalau dibilang mafia skincare. Mana nih? Di persidangan kemarin si RG udah mengakui kalau si produk ini dijadikan treatment di kliniknya. Nah, apakah produk ini punya dia? Bukan produk dia rupanya. Bahkan dia menempelkan stiker label atau brand dia di produk itu. Dan parahnya lagi, produk ini tidak ber-BPOM. Jadi sudah jelas dong kalau tim kalian ini adalah definitely, absolutely, truly mafia skincare. Gak usah ngelak lagi tim RG itu, kayak si Mencret ya, kayak si Nepos ya kan, gak terima. Dia bahkan melempar balik lagi, katanya itu mereka yang mafia skincare. Sudah jelas ya, kamu mengganti label yang tidak ber-BPOM yang parahnya ya, kamu gunakan di klinik kamu ya. Apa itu namanya kalau bukan mafia skincare? Dan yang lebih gilanya lagi, ini rupanya tuh masalah pribadi, bukan masalah produk ya. Masalah pribadi yang nggak diterima, mukanya abu-abu, dibilangnya abu-abu. Ini sebenarnya RG, lo mau masalahin itu di bidang mana nih? Di bidang kosmetik lo yang katanya itu kosmetik lo, atau memang masalah pribadi lo aja ya lo nggak terima sama kulit lo? Kan kocak. Jadi di persidangan ini nggak terbukti dan bahkan tidak dipermasalahkan masalah pemerasannya itu. Jadi yang selama ini berkuar-kuar temennya RG pemerasan lemon itu mana? Malu gak kalau udah kayak begini? Malu gak?
Jadi jelas di persidangan ini sudah jelas ada permainan seorang dokter yang memakai produk yang tidak ber-BPOM dipakai di kliniknya. Jadi tolong buat bapak-bapak, ibu-ibu yang di BPOM ini kerja. Bisa-bisanya seorang dokter seorang dokter memakai produk yang bukan produknya itu dilabeli dengan brand dia sendiri ya, di stikeri, bahkan tidak ada BPOM. Tolong Bapak kerja yang ada di BPOM itu ya. Mana? Emosi. Gitu. Kalau ditanya lagi, minta tolong. Ini apa? Jangan bilang treatment. Untung ganteng ya lakinya. Ya Allah, nggak bisa gue komentar lakinya ganteng soalnya. Alemong. Ya kan, tipe-tipe X soalnya. Gitu. Ya. Ini tidak. Semua orang bilang treatment. Bilang treatment. Semua bilang treatment. Katanya sekolah kedokteran. Gimana sih? Masa tidak bisa bedakan mana mungkin suamiku datang ke rumahmu tanpa kau hidangkan, tanpa kau suguhkan gula 2 kilo ya. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu tanpa kau suguhkan, tanpa kau hidangkan gula minyak 2 kilo. Yalah. Lanjut ya. Gitu. Katanya sekolah kedokteran. Tolong bedakan ya, matakan kalau lagi ada dosen masuk, tolong perhatikan, ya kan? Tolong perhatikan. Jangan salah-salah lagi, ya. Kuliah lagi di sana. Gimana sih? Masa cuma nerangin itu aja nggak bisa? Dengerin sayang, saya terangkan lagi, ya. Kalau berbentuk kemasan, itu namanya produk. Saya mengeluarkan produk. Kalau memang misalkan mukaku kayaknya nggak bisa deh pakai produk dulu ini harus di treatment, berarti harus datang ke salon. Tidak ada, aku mau treatment treatmentnya pakai krim. Dari mana sejarahnya treatment pakai krim? Nama treatment itu tindakan sayang, tindakan itu namanya tindakan, ya, itu tindakan. Jadi beda. Tolong bedakan mana treatment, mana produk. Ya. Gitu. Gitu kan. Nah, terus yang kedua, ya, yang kedua nih. Yang kedua saya menyorotkan saksi dari bapak-bapak itu, supir ya, kalau nggak salah supirnya ya. Supirnya. Bapak kelihatan banget ngomongnya udah disetting. Saya sampai bingung Pak, jujur saya sampai melongo loh, sumpah. Ya, sampai melongo saya. Bapak ngomongnya di jam sekian ke sekian, jam sekian ke sekian. Lah, bener kata Nikita Mirzani, apakah beliau punya kembaran? Apakah beliau bisa membelah diri? Pertanyaanku itu aja. Ya. Ya. Momot, kalau ada Momot tolong mute itu si jendong apa nih? Senggemu. Ya, tolong mute-kan dia spam soalnya. Cukup 1 kali. Kalau yang spam langsung ini aja bisukan. Ya. Gitu. Paham kalian? Paham nggak? Jadi gitu dong, bedakan dong.
mana treatment, mana ini. Tolong yang kalau tidak ada bersangkutan, walaupun kau dibayar dengan siapapun ya, para bayaran kemarin mau preman-preman, ini bukan urusan kalian, ya. Ini bukan urusan kalian, minta tolong, ya. Mau itu polela, mau apa, ini bukan urusan kalian, ya. Kalian dibayar menjaga beliau, silahkan.